Ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia menjawab, aku berlindung pada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan pada kami tentang sapi itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan padamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan pada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi yang warnanya kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan pada kami tentang sapi itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendakinya, niscaya kami mendapat petunjuk. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling tuduh tentang itu. Akan tetapi Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan dia memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti. Setelah itu, hatimu menjadi keras sehingga ia atau hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut pada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya padamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi apabila kembali pada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan pada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Apakah kamu tidak mengerti? Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, dan apa yang mereka nyatakan? Di antara mereka ada yang umi atau buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Siapa yang berbuat keburukan, dan besarnya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim,
dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjianmu, agar kamu tidak menumpahkan darahmu, membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, sesamamu, dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang padamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka azabnya tidak akan diringankan, dan mereka tidak akan ditolong. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa, dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa, putra Maryam, bukti-bukti kebenaran. Serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap kali Rasul datang padamu, membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri? Lalu sebagiannya kamu dustakan, dan sebagian yang lain kamu bunuh. Mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Setelah sampai pada mereka kitab Al-Quran dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai pada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah lah terhadap orang-orang yang ingkar. Buruk sekali perbuatan mereka menjual dirinya, dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya pada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Oleh karena itu, mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Apabila dikatakan pada mereka, berimanlah pada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman pada apa yang diturunkan pada kami. Mereka ingkar pada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang mukmin? Sungguh Musa, benar-benar telah datang padamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkannya, tetapi kami tidak menaatinya. Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekufuran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu padamu, jika kamu orang-orang mukmin.